Halo semuanya, selamat datang di Masterclass Dart Dasar. Dan di sini saya akan mengajarkan tentang Dart dasar ya. Di sini kita tidak hanya mengetik kode, tapi juga memahami bagaimana Dart itu bekerja di balik layar. Dart bukan sekedar bahasa pendamping Flutter, ia adalah bahasa type safe, high performance, dan sangat modern. Kalian bisa aja kunjungin di halaman Dart-nya di sini. Untuk Dart sendiri, Dart adalah bahasa yang dioptimalkan untuk klien. Dirancang untuk mengembangkan aplikasi cepat di platform apapun, dan tujuannya adalah untuk menawarkan bahasa pemrograman paling produktif untuk multiplatform. Dan platform ini untuk runtime-nya dia fleksibel. Dan di sini untuk target kompilasi Dart itu sendiri adalah web, server, dan desktop. Oke. Sebelum itu kalian bisa cek portofolio saya di rodims.my.id di sini untuk cari tahu apa-apa tentang saya. Ini ya. Ini project saya yang telah saya jalankan, dan saya adalah staff developer yang sedang berkuliah di Politeknik Gede. Oke, kita lanjut. Kita bakal belajar bahasa pemrograman Dart. Oke. Selanjutnya untuk Dart sendiri dia adalah bahasa pemrograman dasar dari Flutter ya. Dan Dart ini menyediakan bahasa dan runtime yang mendukung aplikasi Flutter, tetapi dan juga mendukung banyak tugas inti pengembangnya seperti memformat, menganalisis, dan menguji kode. Untuk Dart bahasa sendiri dia untuk memastikan tipe statisnya dia butuh yang namanya nilai suatu variabel yang selalu sesuai dengan tipe statis seperti ini. Karena adanya fancy type, sistem pengendikan juga dia fleksibel, tidak seperti coding pada umumnya gitu. Dan itu juga memiliki keamanan fitur ya, atau null bawaannya andal. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke bagian pemrograman Dart. Yaitu kenapa Dart ini sangat cepat? Karena Dart ini punya dua mode kompilasi, yaitu JIT itu nah ini JIT itu adalah just in time yang memungkinkan fitur hot reload, kalian ubah kode dan hasilnya tinggal di reload saja, langsung muncul tanpa restart. Dan kedua, AOT adalah ahead of time yang mengubah kode kalian menjadi bahasa mesin yang sangat efisien saat aplikasi dipublish. Seperti itu. Untuk memulai kalian belajar Dart, pastikan kalian telah menginstal yang namanya Dart SDK atau Dart Software Development Kit yang berada di sini. Kalian cari aja di Dart SDK. Kita balik lagi ke dokumen ke Dart SDK. Di Dart SDK ini kalian bisa install di bagian pencet ke sini ya.
itu bukan dari SD, dari bagian Flutter kalian bisa install juga Flutternya, atau kalian install aja Dartnya. Kita cari dulu Dart SDK. Nah di sini ya, SDK archive. Nah, di sini kalian download aja, misalnya kalian Windows kalian x64 atau ARM64, nah, bisa download aja di sini. Nah, otomatis dia akan ke download dan SDK-nya. Setelah di download kalian bisa ekstrak aja Dartnya. Ekstraknya itu berada di dalam folder C ya, jangan di program, karena kalau di program lumayan agak lemot. Kalian taruh aja di local disk kalian, terserah mau di C kalau nggak di D. Kalau saya taruh di C di sini, user. Setelah kalian ekstrak, kita tunggu dulu, lumayan agak lama ya. Sedikit lagi, dari menunggu kita cek apakah di sini udah ada data SDK-nya. Nah ini udah ada ya, kalian ekstrak aja, ekstrak all, terus kita taruh di dalam folder C. C ekstrak. Nah, kalian tunggu seperti ini. Nah kalau sudah, kalian cek di terminal sini, terminal, atau kalian tekan Windows R CMD, terus kalian perintahkan Dart version. Nah ini Dart versionnya ya. Oh kurang ini ya, strip. Nah di sini saya adalah versi 3.10 stable. Dan untuk membuat suatu project atau suatu file yang kita akan jalankan di VS Code, oh ya sebelumnya kalian install dulu yang namanya kode text coder. Kalian bisa download di Visual Studio atau Visual Studio Code. Sini ya, kalian install aja dulu Visual Studio Code-nya karena saya sudah menginstalnya. Atau kalian bisa punya referensi lain untuk code-nya, tinggal kalian praktekkan saja. Kayak di sini saya ingin membuat atau menjalankan sebuah Dart ya. Kita buat dulu dengan mengetikkan Dart create, dan kita tuliskan nama filenya. Nama filenya intro dish. Tinggal klik.
Nah, otomatis dia akan menjalankan sebuah uh, untuk membuat sebuah project ya atau file sini. Untuk sebelumnya kalian setelah menginstal Visual Studio Code dan kalian harus menginstal yang namanya ekstensi Dart-nya di sini. Dart. Nah, kalian install saja di sini. Karena saya sudah menginstal, jadi tidak perlu install ulang. Nah, setelah kalian membuat Dart tadi, kita masuk ke dalam directory dari file yang kita telah buat. Namanya cd introduce. Terus kita masukkan ke dalam PSK kita yang menggunakan kode. Nah, seperti ini. Sudah kalian buka yang namanya library. Nah, library ini adalah fungsi utama dari atau file pertama yang akan menjalankan Dart kita. Untuk variabel sini ada membuat struktur folder standar, yaitu seperti bin, library, dan public YAML. Nah, di sini saya akan membuat contoh kode datnya dengan void main. Kita untuk sini dengan menuliskan kata var name Alice. Terus yang kedua, saya ingin menambahkan nilai kunci setelah diisi pertama kali. Nah, Alice ini adalah sebuah variabel dengan tipe data Dart yang dia akan menebak datanya, tipe datanya. Seperti misalnya di sini ada variabel nama dengan menggunakan nama, variabel nama, dan nama tersebut adalah Alice. Yang kedua itu ada yang namanya final. Final adalah nilai kunci setelah kunci setelah diisi pertama kali di runtime. Misalnya sini saya ingin menambahkan nama dan inisiasi atau umur 30. Dan ada di sini saya menambahkan nilai cons. Nilai cons adalah nilai konstan pada waktu kompilasi. Jadi cons P3 ini adalah P3,14 ya. Dan nilai kunci ini untuk membuat memori kita sangat hemat. Untuk selanjutnya di sini ada yang namanya bahasa pengumuman. Yang nomor keempat adalah let. Let adalah inisialisasi yang ditunda sehingga digunakan bukan waktu sekarang gitu, kayak digunakan untuk waktu-waktu setelahnya. Misalnya
string hello name seperti ini. Jadi saya hapus saja. Atau kita ubah aja menjadi description string atau greeting aja deh, nggak apa-apa, hello. Terus dia akan diprintkan dari semua variabel, semua ini diprintkan menjadi satu dan digabung katanya oleh variabel print seperti itu. Nah, di sini untuk menjalankan sebuah perintah ini kalian bisa menghentikan di terminalnya adalah dot run. Terus kita shoot. Sini kenapa dia error? Karena di sini nilai dari finalnya itu tidak dicantumkan, atau nilai dari final. Oh, salah, ini karena kita belum menyebutkan library dari atau file yang berada di mana. Ini berada di library. Tulis di sini lib dot introduce ya namanya filenya, introduce dot seperti ini. Nah, dia akan membuat sebuah kata di terminal. Nah, variabel dari semua variabel ini adalah variabel adalah kontainer di memori Dart. Jadi di Dart ini kita dorong untuk menggunakan immutability data yang tidak berubah. Kenapa? Karena aplikasi jadi lebih stabil dan minim bug. Yang sebelumnya kita tidak menyantumkan nama file atau proyekan kita, yang menyebabkan error pada sistem terminalnya. Oke, kita lanjut ke dalam ke nomor tipe data. Oke. Dart adalah bahasa strong type. Setiap datanya punya identitas dan kita punya num sebagai induk yang turun menjadi int bulat, dan double decimal untuk teks string. Di Dart itu menunjukkan atau mendukung multiline dan interpolasi. Jadi hati-hati dengan dynamic, dan ia akan mematikan fitur keamanan Dart karena bisa mengubah tipe kapan aja. Sini kita akan menggunakan string ya. Setelah kita menggunakan variabel nama dan umur, final age, final umur, final p, dan variabel let yang menandakan inisiasi tertunda. Dan di sini kita akan membuat void main baru ya. Void main baru. Dan sini string adalah multi baris menggunakan petik 3. Tuh, misalnya sini kita menggunakan string multi-sharing atau jangan multi-sharing deh. String
long tag. Nah, seperti ini kita buat string long tagnya seperti ini. Terus ini adalah string yang sangat panjang ya, dan juga string ini adalah interpolasi dan expression. Coba kita akan menggunakan interpolasi dan expression ya. Interpolasi adalah gabungan atau double decimal untuk menjadi in bulat. Jadi di sini saya ingin menambahkan string lagi yang berbeda menggunakan string interpolasi. Misalnya menggunakan dan expression aja, dan expression dan untuk contohnya kita pakai double harga 15.000 dan double diskon itu titik atau diskon 2% ya. Ini 2%, kalau di desimalin jadi 0,2. Dan kita coba print, kita integrasikan dengan kalkulator atau menghitung dengan kode di sini. Ketika double diskon, harga diskon sama dengan harga asli. Harga asli itu adalah dikurang harga kali diskon, dan kita tambahkan string info harga sama dengan harga asli gitu. Terus kita print info harganya. Coba kita jalankan di sini apa yang. Nah, di sini ada error karena sini kita belum menutup string ini ya. Apa error di sini? sp but got string vector for. Berarti void mainnya ini kita belum buat void main baru. Coba kita buat void. Nah, ini string biasa. Sini ada string biasa, string interpolasi, dan expression. Bedanya string biasa itu cuma bisa menampilkan nama, sedangkan string interpolasi expression itu bisa menambahkan total kayak nomor, harga, dan yang lain-lain gitu. Coba kita jalankan lagi. Di sini masih error ya, karena di atas ini belum teridentifikasi. Kita hapus saja. Kita jalankan. Nah, di sini. Di sini menunjukkan nama saya adalah John. Nama saya adalah John karena di sini diberikan nama saya, terus di section metodenya ini disebutkan di dalam print tersebut. Dia akan menunjukkan seperti ini. Nah, kenapa di sini ada titik 2? Nah, karena di pada daftar harga interpersonal internasional rupiah ditambahkan seperti titik 00 ini menunjukkan rupiah, walaupun di sini ada berbentuk dolar. Dan harga setelah diskon ini adalah harga yang telah diambil diskon atau dikurangi oleh harga yang telah didiskon. Dan di sini untuk diskonnya berarti adalah Rp3.000 untuk ini adalah 20%. Terus kita sebut 0.2 di sini, dan dia akan munculkan harga setelah diskon, jadi Rp12.000.
Oke, selanjutnya kita akan langsung belajar tentang mengelola struktur dasar. Nah, di sini bagaimana cara mengolah ribuan data, misalnya list. Kayak list itu ibarat barisan kode di bioskop punya nomor indeks. Dan set ibarat daftar hadir, tidak boleh ada orang yang sama atau orang yang kayak misalnya nomor telepon lah ya. Makanya nomor telepon kita tidak boleh orang atau tidak sama dengan orang yang miliki. Dan 3, ada map, ibarat kontak di HP ada nama, key, dan nomor value. Sini saya akan menyontohkan dengan void main. Metode void mainnya sini kita contohkan nama list ya. Kita dulu list. List dengan metode manipulasi dasar. Sini kita akan menggunakan variable list, terus kita tambahkan list string ya, dalam bentuk string. Misalnya nama buah-buahan misalnya. Terus kita tambahkan member add date misalnya. Date itu kurma ya dalam bahasa Inggris. Dan di sini kita coba jalankan perintahnya. Oh ya, belum kita print ya. Terus kita tambahin set tadi kan ada list, terus ada set. Itu adalah duplikat otomatis dihapus seperti itu. Set init number dan nomor add 4 dan bukan seperti ini 10 20 10 30 dan hasilnya hanya 10 20 30 saja. Dan untuk pengulangnya 30-nya itu tidak atau 10-nya tidak disebut lagi ya. Terus juga ada map. Jadi kita kasih dulu. Map adalah untuk mengambil data dengan key map string
dynamic, lalu si user sama dengan username misalnya Prodims, koma levelnya level 5, koma, terus dia adalah kita kasih parameter is admin. True. Kita gunakan perintah print user username. Sini ada numbers. Oh, bukan number ya, point. Saya pakai jam crawler, ada 2 element, nah bedanya di sini ya. This adalah dengan metode manipulasi kayak apple, banana, cherry, dan dia akan menambahkan, kita tambahkan adalah date. Nah, di sini ada set adalah duplikasi akan otomatis terhapus. Misalnya di sini ada yang tadi 10 koma. Nah, sini otomatis nanti si 10-nya ini akan hilang ya setelah dihasilkan hanya 10, 20 dan 30. Maafnya dia akan mengambil data dari dengan key dan string dynamic user. Coba kita jalankan. Nah, sini Prodims seperti itu. Oke, kita akan control flow logika program. Ini tadi kita telah belajar dengan div, map, string, dan variabel nama final dan lainnya. Dan selanjutnya kita akan mempelajari sebuah flow atau control flow, atau kita sebut juga logika program. Dan program ini kita harus bisa memilih, kita punya if, else, misalnya ya, saya tulis dulu void main, lagi switch yes dengan variabel status sama dengan loading dan switch sama dengan status
kasih cash kemenangan cash sukses sukses. Terus kita print berhasil. Ini berhasil. Terus kita kasih break cash break gagal. Ini kenapa gagal atau gagal. Oh, dia kurang tanda petik. Nah, double. Nah, tanda petiknya double tadi. Kita hapus saja importnya. Dan kita kasih loop. Nah, selain switch itu ada loop. Loop apa bang? Loop adalah kayak sebuah perintah yang akan merekomendasikan variabel data gitu. Loop yang direkomendasikan oleh var. Kita tulis var di sini. Var adalah data yang sama dengan 10, 20, 30. Tutup dengan koma, terus kita kasih for untuk disebutkan variabel data ini adalah value in data. Lalu jika if value-nya if value-nya 15, maka yang di print adalah nilai dari tinggi.
value itu. Kita sebutkan parameternya value. Nah, ini. Oke, kita jalankan. Nah, nilai tinggi adalah 20 dan nilai 30. Sedangkan nilai yang 10 ini adalah nilai yang kurang tinggi. Seperti itu. Dan kita lanjut di pertemuan selanjutnya yang kita akan membahas sebuah function atau null safety advance. Terima kasih telah menonton sampai di sini dan kita lanjut di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.